Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Sepdi Wisnu. Nah, di video kali ini gua mau nge-share lanjutan yang kemarin, berarti part 2-nya nih, masteringnya ya. Buat teman-teman yang misalkan belum nonton video part sebelumnya, bisa nonton, klik yang di atas ini biar paham jadinya, maksudnya biar nyambung buat ke masteringnya gitu. Nah, sebelumnya ini masih dengan lagu yang sama, lagunya Anarcute, judulnya Nikmat Patah Hati, lagu yang keren banget. Buat yang belum nonton video klipnya, gua cantumin linknya di bawah di deskripsi ya, tonton wajib. Tapi by the way, nontonnya habis buka puasa ya. Kalau misalkan lo masih posisi dalam keadaan puasa, gua rekomenin sih nontonnya habis buka puasa. Nah oke. Nah sekarang kita balik ke projectnya. Nah kondisinya tuh kayak gini. Ini tampilan mastering si Studio One itu kayak gini. Simple sih, makanya kenapa gue pengen pakai Studio One tuh karena ya lebih enak aja menurut gua gitu. Ya udah satu paket gitu. Jadi ada software buat masteringnya gitu. Nah, di sini gua mau share beberapa plugin doang sih, cuman ada 1 2 3 4 plugin doang yang gue pakai buat mastering ini. Pertama gue pakai equalizer. Yang pasti equalizer ini nih emang fungsi banget buat filtering gua nantinya. Terus si virtual mix rack ini dia fungsinya sebagai loudness ya, mungkin ada distorsi, kompresi, sama boosting frekuensi tertentu yang emang pengen gue up dapat suaranya. Terus gue pakai si Waze MM1 mastering ini dari Softube kalau nggak salah. Gue pakai maximizernya dia buat dapetin gain RMS-nya ya mungkin di sekitaran -6 lah maksimal dB-nya. Terus gue limit lagi, tapi kayak cuman sekedar ngelimit doang buat ngebatasin biar dia nggak picking. Terus gue mulai dari mana ya? Dari sini dulu deh, dari equalizernya dulu ya. Ini gue preview dulu deh musik sebelum di mastering. Dan terulang lagi hari ini di ruang yang sepi, menatap layar yang terkoneksi. Ku coba nikmati patah hati ini. Ku benci, akui, aku gagal lagi. Ku putar lagu patah hati andalanku. Ku cari simpan untukku. Nah kira-kira kayak gitu mixingan yang kemarin itu hasilnya. Nah sekarang gua mau coba filtering dulu nih pakai si Pro Eki ini. Nah ini di sini udah gua cut dan boost sedikit sama cut lagi di sini. Pertama gua itu low cut di sekitar 30 Hz supaya frekuensi yang sangat deep banget ya, yang low bangetnya tuh gua cut di sini. Terus habis itu gua cut lagi di sekitaran 115 Hz. Nah, ini kalau istilahnya ngebuang suara kardusnya kali ya. Jadi biar nggak terlalu boxy banget suaranya, asik boxy. Nah, habis itu gua cut lagi di sekitaran 450. Ya ini terlalu nonjol banget sih kalau gue dengerinnya soalnya kayak gitu. Nah kalau yang di sini gue boost sedikit di sekitaran 1,98, antara 1,9 sampai 2 kiloan lah gitu. Itu gue boost. Terus terakhir gue cut di 20 supaya ya lu tau lah biar nggak sakit-sakit banget, nggak usah terlalu high banget sih, yang nyaman-nyaman aja di telinga gitu. Nah ini before afternya. Gue play di sekitaran sini kali ya. Gue putar di ref dan ini yang before. Gak lagi ku putar lagu patah hati andalanku. Ku cari tahu. Ini yang after. Gak lagi ku putar lagu
Ini before, hancurkan aku. ini after. Masih ke arah rasamu yang dulu. Kalau kalian bisa denger pakai headphone yang buat monitoring atau pakai headset atau pakai speaker, itu ada perbedaannya sedikit sih menurut gua, dari sisi clarity-nya, terus dari sisi yang frekuensi yang gua cut tadi. Jadi lebih apa ya, lebih pas aja menurut gua gitu. Soalnya kalau mastering itu menurut gua tahu gitu, kita nggak perlu ngebus kayak banyak-banyak frekuensi mana, kayak cuman ngejust bener-bener yang sesuai banget buat di kuping aja sih kalau menurut gua gitu. Nah, kalau dari sisi filteringnya nih udah oke. Terus gue lanjut kali ya ke cari loudness. Kita hidupin dulu, kita buka pluginnya. Nah, ini udah kebuka. Di sini gue pakai FGN ini equalizer buat boosting pastinya. Terus gue pakai double compressor, pakai FG2A. Ini tuh kalau nggak salah simulasinya dari LA2A kalau nggak salah deh. Terus di sini gue pakai satu lagi, pakai FG401 ini. Nah pertama ini gue matiin dulu. Kita masuk ke refnya lagi. Ini before-nya. Ku putar lagu patah hati andalanku, ku cari tahu apa hatimu pun hancur. Ini after. Ku putar lagu patah hati andalanku, ku cari tahu Before. apa hatimu pun hancurkan aku. After. Ragu masih ke Kalau misalkan bisa ngebedain dikit, kedengeran dikit banget bedanya sih, kayak cuman nambahin sedikit aja, moles sedikit doang. Nah terus gue jelasin di sini gue boost di 2 kilo ya, nggak banyak kok, ngebusnya cuma 1 dB. Terus gue slope ininya di 0,5, gue cut di 700 Hz sekitar 0,5 dB, nggak banyak-banyak. Terus gue boost di 60 Hz biar dapat low end-nya sekitaran 0,5 dB, dikit aja, nggak usah banyak-banyak gitu. Nah terus lanjut ke plugin yang selanjutnya yaitu FG2A ini. Kita putar before-nya. putar lagu patah hati andalanku, After. putar lagu patah hati andalanku, Before. ku cari tahu apa hatimu pun After. hancurkan aku. Ragu masih ke arah rasa. Nah kalau di sini gue kayak nyari apa ya, gue ngompres si mixingan gue yang tadi supaya agak rada lebih padat sedikit. Nah gue pakai si plugin ini nih, FG2A ini. Dan settingannya kayak gini, peak reductionnya di sekitaran 15,5. Terus gainnya gue naik sedikit banget di 20-an. Mixnya gue di 100 biar dapat ke kompresnya. Terus ininya gue posisinya limit, sama stereo linknya gue onin. Nah habis itu gue lanjut lagi di FG401 ini. Oh kalau nggak salah di sini ada trimmer juga ya. Ini buat tartar, gue jelasin. Nah ini di apa namanya FG401 ini sama gue juga kayak buat dapetin lebih punchnya lagi si mixingan gue itu. Jadi nggak berasa kopong gitu. Nah ini before-nya. Putar lagu patah hati andalanku, After. putar lagu patah hati andalanku. Nah ini mungkin agak lebih sedikit berasa karena memang di sini kompresor karakter gua, menurut gua, karena lebih muncul ibaratnya kayak yang waktu itu kompresor pertama itu kayak cuman lu buat kasih bumbu-bumbu tipis lah supaya nggak terlalu kekompres banget, biar sama-sama rata sedikit. Nah habis itu gua nyempurnainnya biasanya pakai kompresor yang selanjutnya. Nah ini gue pakai FG401 ini, dan si settingannya juga gue cuman tinggal nyari di preset, terus klik yang ini nih, mix tightener. Paling gue rubah ininya doang, si release sama mixnya doang. Gue mix pakai 70%. Ini before-nya lagi. Putar lagu patah hati andalanku, After. ku cari tahu apa. Nah di situ kan lebih berasa banget sih kalau kata gue punchnya. Nah abis itu kita lanjut ke trimmer. Nah kenapa gue pakai trimmer ini fungsinya? Soalnya gue kadang kalau misalkan habis nyari loudness gitu, nah si gainnya kan ikut jadi nambah tuh sedikit. Nah gue nggak pengen si gainnya itu jadi ngikut nambah. Nah jadinya misalkan yang tadinya kekencengan, terus gue turunin tuh si volumenya pakai si trimmer ini nih gitu.
Nah kalau misalkan nggak pakai trimmer lebih kenceng kayaknya sih harusnya. Kalau nggak pakai trimmer kayak gini nih. Lagu patah hati andalan Ini pakai trimmer. cari. Nah, jadi gua kurangin sedikit volumenya supaya nanti gua nge-push gainnya tuh enak gitu. Ibaratnya udah kayak sesuai hitung-hitungan gua lah. Misalkan gua nyari loudness di sekitaran berapa dB gitu. Nah, habis itu kalau misalkan udah dapet, gua kurangin di trimmer biar masuk ke hitung-hitungan gua. Gue sih biasanya di minus 12 ini kalau misalkan buat nanti di push gainnya gitu. Nah kan di sekitaran minus 12 ini jadinya kan. Nah oke, habis itu kita lanjut ke si maximizer ini nih, si waste mastering ini kita buka. Nah di sini gue settingannya simple aja, mountnya gue bikin kosong, terus parallel mixnya gue bikin 100, sama gainnya nih gue nambah sekitaran 13,6 gain. Nah kenapa di sininya gue kosongin? Karena kan tadi gue udah nyari loudnessnya di sini nih di virtual mix rack ini. Jadi sebenarnya ini juga bisa buat kayak madetin sih suara mixingan lo gitu. Cuman gue udah pengen pakai karakter yang ada di sini gitu. Jadi ininya nggak gue pakai gitu. Kalau misalkan ininya gue gedein juga, nanti yang ada pecah. Si suaranya tuh jadi kayak terlalu ke distorsi gitu loh. Jadi nggak enak didengar, kasar banget suaranya gitu. Nah habis itu kita coba nih ya. Cuma ini volumenya agak kenceng banget sih nantinya. Kalau misalkan lo coba dengerin agak dikecilin dikit aja, takutnya kaget gitu pas habis dari ini gue aktifin atau matiin gitu. Nah pertama kayak gini gue matiin dulu. Konsumsi lagi air ini. Hidup. Di ruang gemerlap ku tak bersayap, namun ku terbang. Mati. Tetap ku nikmati patah hati ini. Hidup. Ku tak punya nyali, aku gagal lagi. Ku putar lagu. Nah di sini udah sebenarnya udah dapet sih tingkat kekencengannya. Nah terus gue juga nggak terlalu kenceng-kenceng banget kok, di sekitaran minus 6 RMS-nya kalau nggak salah deh peaknya. Jadi nggak lewat dari situ. Kalau dari situ pecah ya. Sebenarnya macam-macam sih kebutuhannya, kayak misalnya buat Spotify, buat YouTube, buat Deezer atau Apple Tunes atau yang lain-lain gitu. Itu macam-macam. Cuman gue buletin aja jadi 6 dB. Biasanya ntar terkompres sendiri sih sama si YouTube-nya gitu. Kalau lo bisa lihat ya di sekitaran minus 7, minus 6 gue RMS-nya itu nggak terlalu kenceng banget. Ragu masih ada rasamu yang dulu kau simpan. Paling kenceng ya minus 5, itu juga udah kenceng sih menurut gue, udah cukup lah buat, karena kan rata-rata zaman sekarang orang dengerinnya kalau nggak pakai speaker handphone, pakai headphone, pakai headset ya kan. Jarang lah orang yang benar-benar dengerin pakai speaker flat gitu-gitu. Cuma ya menurut gue sih segini udah cukup gitu, di minus 6 RMS udah cukup kencang gitu. Biarlah hati yang kan tergerak. Biarlah. Nah habis itu lanjut ke si limiter ini. Kenapa gue pakai limiter lagi kok 2? Seakan-akan ini kan hampir sama kayak limiter ya fungsinya maximizer ini. Cuman bedanya ini kayak buat nge-push banget si loudness. Nah si limiter ini gue bikin sengaja, si ceilingnya ini gue bikin jadi minus 0,30 supaya nggak terlalu 00 banget lah, meminimalisir clipping. Jadinya gue setting segini gitu. Terus attack-nya gue bikin normal, rilisnya ya seginilah 13-an. Terus threshold-nya gue nolin biar nggak ada campuran kompresan lagi di sini, normal, dan kayak gini sih bunyinya. Biarlah aku yang menanggungnya. Biarlah. Mungkin ini nggak terlalu kedengeran banget bedanya, karena ini cuman kayak buat ngelimit posisinya aja supaya lu nggak boleh lewat dari 0,30 lu posisinya gitu, jadi aman. Biarlah aku yang menanggungnya. Biarlah hati yang kan tergerak. Biarlah waktu yang kan menjawab yang dulu kau simpan untukku.
Nah, gitu aja sih. Paling udah selesai gue proses masteringnya. Habis itu tinggal gue ekspor. Nah, di sini gue namain dulu namanya apa, misalkan bla 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 bla. Terus gue pilih di sini digital release ini. Terus di sini buat pilih foldernya. Di sini formatnya, lo mau format apa, WAV atau berapa. Ini resolusi, sample rate. Habis itu lo mau pakai use realting processing atau enggak. Ini fungsinya sih kayak buat misalkan lu ngerender terus lu lagi dengerin secara real time dan ada yang kurang di situ posisinya, lu bisa cancel lagi, terus edit lagi, terus render lagi gitu. Soalnya gue ngerasanya pakai ini sama nggak pakai ini kayak nggak ada bedanya, sama aja gitu. Jadi ya kalau misalkan gue rasa udah cukup ya udah cukup, terus tinggal di oke begini, terus dia ngerender, habis itu kita cancel aja karena udah. Nah udah aja sih paling videonya. Makasih banyak ya buat temen-temen yang udah request buat video ini. Walaupun gue baru banget bikin video-video kayak gini, cuma ya usaha lah, namanya juga usaha. Terus juga kalau misalkan ada yang mau request lagu atau apa buat gue cover lagi, bisa komen di kolom komentar di bawah. Terus jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Cilah, kayak youtuber Udah gitu aja bro, paling jangan lupa nantikan video-video cover gue selanjutnya. Oke, thank you bro, bye bye.